Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo rupanya telah memberikan instruksi kepada Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinan pembangunan IKN. Ya teman-teman, setelah kemarin beberapa hari yang lalu kita dihebohkan lantaran pengunduran diri Kepala Otorita IKN Bapak Bambang Susanto. Ini memunculkan banyak sekali pertanyaan terkait nasib IKN. Jangan-jangan banyak nih pertanyaan-pertanyaan para netizen yang mengkhawatirkan IKN ini bakal menjadi Candi Hambalang kedua. Ya kalau misalnya di era Pak SBY dulu terkenal dengan pembangunan Sport Center Hambalang ya yang menelan hingga puluhan bahkan mungkin berapa triliun, itu nanti kita cek ya, di sini ada informasinya. Ini teman-teman, kalau misalnya IKN menjadi proyek mangkrak, proyek gagal, tentu ini juga bakal mempermualkan nama Indonesia di mata dunia. Dan pengunduran diri Kepala Otorita IKN secara tiba-tiba ini makin memunculkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan apakah IKN ini bisa lanjut atau tidak. Ya kalau misal kita melihat IKN sudah banyak sekali lahan-lahan hutan yang awalnya hutan ditebang untuk dijadikan perkotaan, untuk dibangun. Nah nanti kerusakan lingkungannya seperti apa kalau misalnya proyek mega proyek Indonesia ini tidak sampai jadi atau gagal atau mangkrak. Nah informasi ini teman-teman kita dapat dari CNN Indonesia di artikel yang berjudul Ma'ruf Amin akhirnya buka suara, kemungkinan Kepala Otorita IKN bakal ditunjuk Prabowo. Di artikel ini mengatakan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN definitif pengganti Bambang Susanto nantinya bisa saja dilakukan Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih penerus Presiden Joko Widodo, Jokowi. Bisa saja bahwa yang akan menunjuk Presiden baru nanti ya, tapi yang jelas memang belum ada pembicaraan sekarang ini, sebelum Presiden baru sudah ditunjuk atau mungkin saja ditunjuk pada saat setelah Presiden terpilih dilantik, ungkap Ma'ruf dalam keterangannya di sela kunjungan kerja di Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada tanggal 4 Juni 2024. Ma'ruf memastikan belum ada pembicaraan resmi mengenai kandidat Kepala OIKN yang definitif. Ia mengatakan kemungkinan akan dibahas dalam sidang kabinet. Nantinya seperti apa atau siapa penggantinya ia belum tahu. Ya, nanti biasanya akan dibicarakan dalam sidang kabinet bahwa ini dipertimbangkan apa dan sebagaimananya tambahnya. Di sisi lain, Ma'ruf berpendapat proses pembangunan IKN tetap bisa berjalan kendati terjadi pergantian pucuk kepemimpinan otorita IKN meskipun tidak mengetahui alasan pengunduran diri tersebut. Ia meyakini bahwa dinamika seperti ini adalah hal biasa dalam proses pembangunan. Saya juga tidak tahu alasan Bapak Bambang mundur, tapi bahwa ada itu mundur kemudian ganti itu saya kira biasa. Di dalam proses kita membangun pembangunan itu kan ada yang mundur, ada yang digantikan, ujarnya. Meski demikian, Ma'ruf menekankan pentingnya kelancaran pembangunan IKN tanpa hambatan meski terjadi pergantian pemimpin. Saya harap bahwa pembangunan IKN terus berjalan seperti dikatakan Presiden dan tidak ada hambatan walaupun ada pergantian kepala otorita dan wakil kepala otorita itu yang mengundurkan diri karena sudah ada yang menggantikan sementaranya, kata dia. Sebelumnya Bambang Susantono dan Doni Rahajo mundur dari jabatan sebagai kepala dan wakil kepala OIKN usai diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno pada Senin tanggal 3 Juni 2024. Kini Menteri PUPR Basuki Haji Muljono menjabat sebagai PLT Kepala OIKN dan Wamen ATR BPN Raja Juli. Antonio menjabat sebagai wakil kepala OIKN. Ya teman-teman, dari artikel ini kita bisa melihat memang pembangunan IKN ini sedang ada masalah. Saya tidak tahu masalahnya seperti apa. Ya kalau misalnya kita melihat memang investasi asing ke IKN ini sampai saat ini memang belum masuk teman-teman. Jadi belum ada negara-negara asing atau swasta-swasta asing yang resmi menginvestasikan dananya di IKN, yang mungkin beberapa hal ya karena keraguan politik. Kalau misalnya sebelum Pilpres kan ada isu kalau misalnya Anies Baswedan memimpin IKN bakal dibatalkan
Ada isu kalau misalnya Prabowo kalah, ini IKN terancam mangkrak. Jadi tapi setelah Prabowo terpilih, rupanya IKN masih tetap saja menghadapi berbagai permasalahannya. Ya kalau misalnya kita melihat dari anggaran yang super besar, anggaran 435 triliun itu memang cukup sulit untuk dipenuhi oleh APBN Indonesia. Jadi mungkin skemanya memang harus patungan antara swasta, antara modal asing dan juga APBN. Kalau misalnya dari APBN sendiri ini kayaknya nggak bakal kuat ya teman-teman. Jadi mungkin ini saya rasa Bambang Susanto melihat ini pembangunan IKN ini makin sulit sehingga dirinya memutuskan untuk mundur. Ya jadi teman-teman, ini sepertinya Presiden Joko Widodo telah memerintahkan secara langsung Pak Prabowo untuk mengambil alih kepemimpinan pembangunan IKN. Dan nanti rupanya kalau misal kita lihat dari pernyataan Pak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden saat ini, di mana dirinya menyebutkan bahwa kepala otorita nanti yang resmi bakal dipilih oleh Prabowo. Dan saya juga mengacungi jempol buat Pak Bambang Susantono yang lebih memilih mundur daripada memaksakan dirinya untuk tetap menjabat sebagai kepala otorita IKN, tapi mungkin nanti dia merasa kurang mampu atau kurang maksimal. Ya teman-teman, mungkin itu informasi kita. Ya intinya kita bakal doakan deh ini IKN biar tetap bisa berjalan pembangunannya. Ya walaupun sampai saat ini Indonesia masih bingung cari uangnya kemana. Tapi yang jelas kalau misalnya IKN ini bisa terwujud, ini tentu bakal menjadi pencapaian luar biasa untuk Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Di mana Pak Jokowi menginisiasi dan Pak Prabowo mengeksekusi pembangunan IKN. Tapi ya kalau misalnya IKN ini, mohon maaf ya teman-teman, mangkrak, IKN ini gagal dibangun, yang jelek adalah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Karena negara-negara asing akan mencap ini sebagai noda hitam dalam sejarah Indonesia, di mana Indonesia nanti akan tertulis dalam sejarah Indonesia pernah gagal untuk memindahkan ibu kotanya, ya dikarenakan berbagai permasalahan, ya mungkin permasalahan politik, mungkin permasalahan anggarannya atau seperti apa. Tapi tentu ini bakal jadi catatan hitam yang bakal mempermalukan bangsa Indonesia di hadapan dunia. Kita disebut bangsa yang gagal untuk membangun IKN. Ya jangan sampai hal ini terjadi. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik di Kajian Online. Karena itu tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.